Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya peternakan jangkrik. Nah, seperti biasa kita kembali lagi di kandang jangkrik milik saya teman-teman, dan teman-teman semua bisa saksikan seperti ini kondisi di dalam kandang jangkrik milik saya. Nah ini. Karena ternak jangkrik saya ini belum banyak boxnya, masih sedikit. Jadi saya ingin berbagi informasi saja teman-teman, dan berbagi pengalaman selama saya itu beternak jangkrik. Nah, setelah kemarin saya itu membuat bagaimana cara penetasan telur, perawatan jangkrik usia yang baru menetas, lalu juga cara beternak jangkrik dari awal. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang jangkrik usia kurang lebih 2 mingguan ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa saksikan, ini dia kandang dan kondisi dari box jangkrik yang usianya itu 2 mingguan. Nah, sebelum saya membahas tentang usia jangkrik 1 mingguan lebih, ini saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua agar mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Jadi agar saya selalu bersemangat membuat video-video seputar peternakan jangkrik dan channel ini bisa berkembang teman-teman. Nah, karena dukungan dari teman-teman semua itu sangat berarti untuk saya. Jadi saya mohon bantuannya agar subscribe channel saya teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di kandang jangkrik atau box jangkrik yang usianya sekitar 1 mingguan lebih, sekitar 2 mingguan inilah teman-teman. Ini kita anggap saja usianya sudah 2 minggu. Nah, seperti ini kondisinya box jangkrik yang usianya baru 2 minggu. Teman-teman bisa saksikan semua di layar HP teman-teman semua. Seperti ini kondisi boxnya. Lalu medianya juga belum terlalu banyak. Ini baru saya tambahkan saja, belum saya penuhin. Dan untuk pakannya pun saya gunakan daun-daunan, gedebok pisang, dan konsentrat ayam pedaging. Nah, untuk konsentratnya sendiri itu saya menggunakan merek konsentrat 511, yang tentunya sebelum diberikan ke ternak jangkrik milik kita itu harus kita haluskan dahulu teman-teman. Jadi agar dikonsumsi oleh jangkrik itu bisa secara maksimal dan nantinya tidak ada makanan yang tersisa pada jangkrik yang usianya masih kecil. Nah ini untuk jangkrik usia 1 minggu, ini untuk ukurannya sudah besar ya teman-teman. Teman-teman bisa saksikan semuanya. Ini sudah usianya 2 minggu. Nah, untuk perawatan dan pakan, untuk jangkrik yang usianya sudah 2 mingguan, kita harus perbanyak pakan konsentrat, lalu daun-daunan, dan juga jangan lupa kita berikan gedebok pisang sebagai minum jangkrik kita ya teman-teman. Jadi agar jangkrik kita itu tidak kekurangan makanan. Jadi untuk pakannya kita harus berikan secara teratur. Bisa kita sehari memberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, yaitu bisa berupa dedaunan. Dedaunan itu bisa bermacam-macam jenisnya. Teman-teman bisa memberikan daun pisang, lalu bisa memberikan daun singkong, kangkung, lalu sayur-sayuran yang ada di pasar. Itu teman-teman bisa memberikan ke jangkrik yang berusia 2 mingguan. Dan untuk sayuran yang kita beli di pasaran itu kita harus cuci terlebih dahulu sebelum kita berikan ke ternak jangkrik kita. Jadi agar jangkrik nantinya pada waktu dikonsumsi dan dimakan oleh jangkrik itu tidak akan mengakibatkan jangkrik itu keracunan ya teman-teman. Jadi tidak mengakibatkan jangkrik mati. Karena biasanya kalau kita membeli pakan dari pasar, sayur-sayuran bekas
yang ada di pasar itu biasanya masih banyak mengandung pestisida. Jadi alangkah lebih baiknya kita cuci dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang mengakibatkan kita itu rugi dikarenakan jangkrik banyak yang mati. Nah, setelah pakan dedaunan, kita juga perlu memberikan minum untuk jangkrik. Kalau teman-teman semua itu malas ataupun waktunya itu tidak terlalu luang, karena ternak jangkrik hanya sebagai sampingan saja, teman-teman jangan menggunakan semprot. Teman-teman lebih baik kita gunakan itu pelepah pisang, ketepok pisang yang sudah dibelah seperti ini. Teman-teman bisa saksikan ya. Ini untuk minum jangkrik. Jadi ini biasanya 3 hari itu baru kering ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus setiap hari melakukan penyemprotan, karena minum jangkrik sudah kita ganti dengan ketepok pisang. Nah, jadi jangkrik juga selain makan dedaunan, jangkrik juga terpenuhi kebutuhan minumnya. Lalu untuk medianya, jangkrik yang usianya 2 mingguan itu kita berikan media jangan terlalu penuh dahulu teman-teman. Kita berikan separuhnya saja dahulu, karena saya menggunakan media Claras. Saya belum memberikan media itu yang terlalu banyak, karena nanti jangkrik kalau terlalu banyak medianya, jangkrik itu malas keluar. Dan di dalam box itu kondisi udaranya itu terlalu panas, jangkrik itu tidak mau keluar. Jadi dia mengumpat di bawah saja, dia tidak mau naik mencari makan. Nah, dan untuk jangkrik yang masih berusia 2 minggu, dalam pemberian pakan konsentrat itu sudah bisa diberikan tatakan untuk pakan. Lalu juga masih kita taburkan secara merata, karena nanti pada waktu jangkrik yang usia seperti ini, dia itu ada yang masih suka berada di bawah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Masih suka banyak yang berada di bawah. Kalau nanti kita hanya memberikan pakan itu di atas tatakan saja, nanti jangkrik itu mengkonsumsi makanannya itu tidak maksimal, dan hasilnya nanti jangkrik itu ukurannya tidak rata ya teman-teman. Nah itu. Nah ini juga harus kita perhatikan bagaimana cara kita memberikan pakan konsentrat untuk jangkrik yang usianya masih 2 mingguan ya. Kita tetap menggunakan sistem tabur, ditaburkan secara merata di dalam box, karena nanti agar jangkrik yang tidak mau naik ke atas itu dia tetap mendapatkan suplai makanan, dan dia tidak akan ketinggalan ukurannya atau pertumbuhannya itu tidak akan terhambat, karena dia juga mendapatkan suplai makanan yang kita taburkan tersebut. Nah, dan lalu apakah perlu ditutup untuk jangkrik yang usianya sudah 2 mingguan seperti ini? Padahal ini jangkriknya sudah agak besar ya ukurannya. Nah, ini akan saya jawab, dan tentunya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua yang baru bergabung, saya mohon bantuannya agar subscribe channel saya, jadi agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar peternakan jangkrik. Dan teman-teman semua, dalam menonton video seputar tutorial beternak jangkrik itu jangan di skip-skip dalam penontonan videonya. Jadi teman-teman dalam mendapatkan informasi seputar beternak itu tidak salah, karena kalau kalian skip, kalian tidak menonton secara gamblang dan tidak secara selesai, itu nanti teman-teman tidak akan mendapatkan informasi dan ilmu yang maksimal. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan apakah perlu ditutup untuk jangkrik yang usianya itu sudah 2 minggu. Nah, tentunya wajib ditutup ya teman-teman. Jadi untuk jangkrik itu sampai dengan umur panen kurang 3 hari itu saya tutup full. Jadi saya buka hanya pada waktu siang hari, yaitu pada waktu pagi sampai dengan pukul 12.
itu sudah saya tutup kembali sampai dengan malam ya teman-teman, karena untuk menghindari adanya hama, yaitu hama itu bisa berupa cicak, tikus, kadal. Nah, itu kita bisa menghindari dari hama-hama kalau kita tutup. Dan pada waktu penutupan itu, jangkrik pada waktu ditutup itu dia konsumsi makannya pun jadi maksimal. Dia tidak terganggu oleh hama-hama yang mengganggu di dalam box. Karena kalau nanti pada waktu jangkrik itu berebut makanan, dia mencari makanan, kalau ada hama yang masuk, dia akan terganggu dan dia tidak mau makan ya teman-teman. Nah, kita harus tetap menutup untuk box-box yang usianya masih 1 sampai dengan 2 minggu, kita wajib tutup. Untuk informasi kali ini saya sudahi dahulu. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan informasi tentang seputar peternakan jangkrik, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di dalam kolom komentar. Nah, saya sudahi dahulu. Sekian dan terima kasih.